Halo semuanya, welcome to K-pop Podcast. Keep everything open and professional. Bersama saya, Ruichi Slime dan Soraya Mecheha, Dasmu. beda ya. Udah. Aduh, ini maaf ya nggak pernah bener co-host yang satu ini. Rasanya pengen ku ganti. Ada yang mau daftar jadi co-host Kepo? Minggu lalu udah kamu ganti aku. Ya betul sih. Iya kan. Gimana rasanya? Loh, kok malah sebaliknya? Mas jadi interview ya? Berubah ya, ini aku yang jadi tamu guest of the day ya hari ini. Ya Vincent guys, aku mau hostnya. ambil alih guys. Kayak ada itu VTuber yang Di-mention dong. Aduh, disenggol bacok ini mah. Nanti kalau dia nonton sibuk kan ya. kan Anda yang sibuk bukan aku. Gak salah sih di channel aku soalnya. Dang it. Iya kan. Aku cuma baca skrip ya. Dasmu gak ada skripnya. Ya udah Guys, kamu. kalau misal aku suka gibahin, suka senggol-senggol tuh semua skrip dari Islam guys. Bohong, gak ada bukti Injil. Oh nyo, aku berkata kasar. Islam VTuber toxic. Kamu udah baca skrip kan? Kalau kamu udah baca skrip, hari ini kita mau bahas apa bro? Gak tahu. Gak tahu sih. Gak lah. Kamu tau gak sih? Aku cuman bacanya yang itu, yang menarik aja gitu. Bohong, bacot. yang menariknya senggol VTuber itu gitu. Keren. Bohong, dia mau senggol sendiri sumpah. Kamu tau gak sih Sora ya? Dia jadi co-host 1 minggu aja. Aku kasih tahu, oh senpai kita mau bahas ini ya. Langsung hafal cuy ketika aku tanya, kita mau bahas apa hari ini senpai? Wah lancar cuy. Nggak kayak seseorang yang udah host berapa lama ya, tapi nggak tahu hari ini mau bahas apa, Vi? Cepat. Oh kita mau bahas tentang ini guys, ketoksikan slime guys. Bohong, dasmu. Oh ketoksikan VTuber guys. Ngebohong sembarangan. Terutama yang warna hijau. Diam. Hari ini kita mau bahas tentang pentingnya deadline commission. Sebagai VTuber pasti kita nggak jauh-jauh dari yang namanya commission, baik itu art, music, mixing, atau MV maybe, review Iya, video. Kamu gak pernah kah? Jadi Orion sama Violet itu dari mana ya, Vi? Itu Filia yang buatin, yang ngurusin. Iya, Filia. Ini adalah contoh streamer yang bergantung pada orang lain dan tidak bisa berdiri sendiri. Ini satu topik lagi. Deng, kamu jangan bikin aku melebar kemana-mana. Hostnya nggak profesional guys, dia dipancing dikit kayak gitu. Jadi Vincent, sepanjang kamu komis dari awal kamu streaming sebagai VTuber, kamu kan kita tahu kamu hybrid kan. Setelah kamu jadi VTuber, pasti kamu kan ada komis art dan segala macamnya. Sejauh ini ada nggak sih pengalaman komis yang deadline-nya lari selari-larinya sampai kamu harus kejar-kejar atau di ghosting sama artis atau sama orang yang kamu komis? Kalau lari selari-larinya kayaknya enggak sih ya. Kayak aku udah lupa, banyak soalnya pengalaman. Itu kamu. Oh ya, punyamu small brand ya, lupa. Enggak, aku gede tapi kalau misal udah malam enggak kepake gitu. Enggak gede tapi kopong. Itu kan kamu. Aku enggak Buntalan hijau, kopong enggak ada kotaknya. Aku ada something di dalam. Apa tuh? That's for me to know and Nggak for boleh you lihat, guys to find out. Enggak boleh lihat kah? Enggak. Cih, jawab dulu pertanyaanku Bambang. Jadi co-host yang benar. Ya guys, jadi kalau komis ya, kalau molor tuh, jadi beberapa komis yang aku buat itu tuh ada yang molor, ada, nggak semua, cuman untungnya itu yang molor itu tuh yang nggak urgent bro. Aku ada satu project Cibi, anggap aja Cibi ya. Misal nggak sesuai sama deadline itu juga nggak masalah, tapi aku kasih deadline. Ditanya butuh kapan? 2 minggu lagi. Sebenarnya aku nggak butuh 2 minggu lagi. Nggak butuh pun juga nggak apa-apa. Aku cuma iseng bikin gitu. Jadi kamu berbohong. Iya bukan bohong sih sebenarnya. Ditanya kapan? Terus ada lagi room nggak salah, itu juga agak molor, tapi nggak molor banyak banget ya. Itu juga sebenarnya aku nggak butuh banget kan. Itu juga molor. Di list out guys. Jangan mau di komis sama Vincent, di list out sama dia. Soalnya inget aku tuh kalau ada sesuatu yang kurang sesuai itu aku inget gue, kayak misal pendendam guys. Bukan pendendam, keingat. Sama aja itu. Dendam tuh gini loh, orang itu pernah giniin aku gak suka sama dia, aku balas. Nah itu baru dendam. Kalau kalau ini bukan dendam, kayak aku inget dia ngelakuin kayak gini, next aku komis di dia, aku bakal kasih deadline yang lebih panjang. Aku butuh 2 minggu lagi, aku kasih deadline dia seminggu gitu, biar pas waktunya, paham nggak? Ada buffer. Ya, dan juga karena
aku udah beberapa kali ada project kan kayak gitu. Aku udah tahu gitu kalau misal artis atau orang-orang commission itu tuh sebenarnya banyak ya yang on time, tapi jaga-jaga juga dengan orang yang baru itu tuh nggak on time. Nah, jadi misal aku butuhnya 2 minggu, pasti aku kasihnya seminggu. Itu analogi ya, misal aku butuhnya 2 minggu, aku kasih seminggu. Misal aku butuhnya 2 bulan, aku bilang harus setengah bulan. Contohnya, itu tuh ada satu MV lah. Itu tuh agak molor. Harusnya Kian jadi lebih dikit. Nah, gitu. Oh, dikit ya. Dikit. Dikit guys, dikit. Dikit aja. Manusia bro. Ya, mau gimana lagi ya? Ya, but back again ya, like sempat viral di Twitter. Apalagi kalian yang VTuber, mungkin kalian tahu kasus ini. Ada satu artis lumayan terkenal gitu dia, karena artnya bagus juga. Cuma terakhir dia itu mengghosting semua yang dia komis di dia. Lucunya itu ada beberapa yang udah bayar full sampai setahun pun nggak di reply sama dia, nggak dibuat sama dia. Tapi mungkin banyak yang diam. Aku yakin sih harganya nggak murah. Cuma mungkin beberapa orang nggak mau mencari masalah gitu kan. Jadi diam aja, ya udah berarti aku yang salah karena aku komis dia bayar full di depan tapi nggak ngecek dulu atau apa. Tapi terakhir setelah korbannya bermunculan begitu banyak, langsung jadi heboh gitu. Maka dari itu saya ingin mengangkat topik ini. Jadi punya movie belum pernah ada yang sampai di ghosting kan. But ada nggak sih yang misalnya yang kamu komis tapi attitude-nya jelek banget gitu, sampai kamu nggak habis thinking sama kelakuan mereka? Ada. Kalau itu ada attitude-nya sampai nggak masuk di akal, ada lah bro. Aku juga itu tau lah, kamu pasti itu pernah cerita sama kamu tapi nggak bisa di-mention tuh. Gimana tuh? Kepo. Aku nggak tahu. Aku nggak tempe apa-apa, Vi. Aku butuh Kamu nggak ada penjelasan. otak, dasar tanpa otak. Ya Kisaran gimana ya, aja, ini nggak garis bisa. besar aja, like dia ngapain? Kayak dia memaksain sesuatu atau kamu minta sesuatu, dia minta A, dia malah buat B. Nah, ada yang kayak gitu. Misal ada aku udah bilang kan, misal aku kan udah bisa langsung frontal bilang aku gak suka gitu, nggak bisa. Dan dia itu bilang merekomendasiin ininya gini, kayak seakan aku kan yang pengen punya target gimana kan jadinya kan. Iya. Cuman dia itu maksain kehendak dia gitu. Ini bagus kok. Dan aku kode gitu, aku nggak suka gitu ya. Tetep aja dipaksa. Kurang Ada. peka itu jomblo pasti. Ya kayaknya jomblo sih. Ya aku juga punya. Aku dulu itu ekspektasi referensi basic doang, terus habis itu kita jelaskan sedetail-detailnya kita mau gimana dikembangkan dari referensi itu. But kenyataannya adalah kita harus kasih referensi yang betul-betul referensi yang sama tok dan mereka ngikutin gitu. Sejauh ini aku komis segitu banyak ya. Cuma ada satu yang bisa betul-betul kayak aku kasih referensi dasar, aku kasih tahu poin-poin mana yang aku pengen upgrade dari referensi itu. Cuma Mama Uki. Yang ini yang benar-benar sesuai harapanmu ya. Yes, betul-betul unexpectedly, dan komis yang paling ringan sih kalau menurut aku. Kita nggak perlu emosi, kita nggak perlu mikir banyak. Dia betul-betul ngerjain apa yang kita tulis gitu. Mau baca lah istilahnya. Tapi kalau yang kamu komis, dari apa yang aku tahu itu kebanyakan oh my god, mereka nggak ngebaca bro. Apa yang kamu tulis, apa yang dia buat. Ya bener banget. Sering kali juga bro, aku kan pernah bilang ke kamu gitu, nggak bakal dibaca full kan. Aku pernah bilang sama kamu kayak gitu kan. Iya. Karena gimana ya, orang-orang kayak gitu tuh ya mereka itu punya gambaran sendiri di otak gitu. Mereka lihat misal ada 10 kalimat kamu send ya, 10 baris ya. Mereka lihat sampai 5, misal mereka udah ada gambaran, mereka langsung gambar. Nggak selesain dulu. Menurutku kayak gitu ya. As long as I know. Ya, kadang bahkan ada yang nggak kasih sketch sama sekali dan langsung diwarnai, guys. Terus kita minta revisi, nggak bisa direvisi karena dia aku udah warna. What the heck, aku nggak suruh Anda warna gitu. Minimal sketch dulu dong. Dan lagi padahal ada di paketnya itu ada tulisannya ada revisi
waktu sketch di paket loh, bayangin. Tapi kenyataan pertama kali dikasih hasil progres ya, pertama kali dikasih progres udah diwarna. Itu Iya, aku udah juga nggak habis pikir itu. nggak habis thinking cuy, katanya sih sketch. Terus dia bilang ini sketch awalnya ya, terus aku langsung diam. Nani? Sketch awal sudah ada warnanya guys, tinggal di shading aja itu mah. Udah ada Iya, base tinggal color shading. lengkap gitu kan. Mm-mm. Terus lucunya pas kita minta revisi, dia nggak bisa revisi karena aku sudah warna. Padahal Iya, literally ada. gambarnya itu nggak mirip Anda. Nggak mirip sama sekali guys. Aku sampai bilang ini saha. Apalagi itu, gimana anjir. ya? Mm-mm. Rambutmu dulu yang waktu 1.0 kan naik kan, Mm-mm. bukan turun kayak gini kan. Mm-mm. Literally rambutmu naik dibuat turun sama dia. Aku langsung bilang ini saha gitu kan. Mm-mm. Aduh, aku masih ingat sih yang itu parah banget sih. Cuma ada beberapa yang lain juga yang kayak kamu bilang dia baca setengah doang, baca setengah, habis itu dia buat, terus asumsi dia adalah dia udah bener, terus nggak mau revisi akhirnya kena charge itu. Aku kalau Nah misalnya itu benar tuh. kalau semua revisian kita kena charge mahal banget. Aku juga pernah yang aku sulit deh kalau ngomong projectnya, nanti kena ketahuan orangnya siapa. Kayak pas kita komis udah jelas dia salah tangkap nih dari awal. Salah tangkap dari awal, jadi harus dirombak semua dari awal dan itu kena charge gitu. Ada kayak gitu. Iya. Itu tuh aku agak-agak srek ya. Soalnya pertama itu kan kita udah kasih referensi kan, misal nggak sesuai apa yang kita referensiin atau dia salah baca, itu kan sebenarnya kesalahan dia kan. Itu tapi dianggap kesalahan kita dan dia nge-charge. Itu aku agak kurang srek di bagian situ ya. Dan tapi banyak artis yang kayak gitu, sayangnya gitu. Iya, tapi ini nggak terbatas pada artis seorang ya, karena kita juga banyak, ada project banyak. cover kan, jadi bukan cuma artis, mixer sama pembuat MV juga sama. Juga kami pernah ketemu yang kayak gitu, like harusnya dia kasih kita something, terus kita udah pesan nih, aku mau yang kayak gini ya, kamu jangan buat kayak gini, dibuat yang jangannya itu, di bagian jangannya itu yang dibuatnya. Parah banget sih. Iya, Pernah kan yang kayak gitu? pernah kayak gitu. Dan kalau ubah dimintain cas tuh, padahal jangan loh, bayangin, jangan. Aku nggak suka kayak gini dibuat. Iya, makanya apa yang kita pesan jangan dibuat, justru itu yang dibuat. Terus yang kita minta buat nggak dibuat sama dia. So Iya. too much guys, like nggak oke. Kami nggak bilang VTuber atau customer selalu benar. Kenapa? Karena memang kenyataannya banyak yang misalnya udah nih sketch udah oke, terus udah coloring udah oke, terus tiba-tiba dia minta sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang dia minta di awal. Banyak, sumpah itu banyak. banyak banget kayak gitu. Dan nggak, kalau gitu dicas nggak apa-apa ya menurutku ya. Dan Iya, itu ngawur kalau kayak gitu. Itu pantas pantas. di charge. Tapi masalahnya like, jangan pakai satu contoh untuk ke semua orang gitu, like karena mereka itu yang nggak bener gitu, like mereka udah selesai nih baru minta revisi. Oke, itu salah dari VTubernya. Kamu mau nge-charge itu ya memang hak kamu nge-charge, karena kamu udah selesaiin something yang dia request, terus dia ganti lagi. Ini masalahnya yang kami request aja kamu nggak kerjain, terus kami kena charge karena itu. Hasilnya apa? Ya cuma sekali komis dengan Anda, habis itu say goodbye. Aku juga bakal kayak gitu sih kalau misal ketemu yang model-model itu. Soalnya gimana ya, aku tuh gampang kecewa sebenarnya. Kalau misal aku udah suka ya, aku udah suka sama satu orang gitu. Bukan orang ya, maksudnya hasilnya ya. Bakal aku pakai terus. Dan kalau misal ada satu kejadian aku nggak pakai dia lagi, bener-bener literally nggak pakai dia lagi, itu pasti ada sesuatu gitu, paham gak? Iya, diperhatiin guys, siapa yang hilang dari project dia. Besok-besok aku yang hilang guys. Tendang dia karena brainless guys. Iya, tendang Apa aku. setidaknya Udah nunggu telinganya lama masih. ini. Aku udah nunggu lama ditendang, kapan? Nggak bisa ditendang bro, dipekerjakan bro sampai mati. Yix, gila, Hayatus saja dipekerjakan sama dia. Apa itu? Orion ada project di mana aku harusnya Hayatus, tapi nggak berasa Hayatus gara-gara dia.
Bro, kan kalau satu indera mati kan masih ada indera lain kan menjadi lebih tajam kan. Ah, ya Matamu terus kan mati kan. Pas itu kan matamu mati kan. nggak ada yang Telingamu kayak lebih gitu. peka. Itu cuma itu cuma apa haluan orang untuk menenangkan diri sendiri. Oke. Enggak. Aku percaya itu pas itu telingamu lebih bagus. Enggak hoax sama budeknya. Sama brainlessnya. Tidak ada yang berubah. Jadi sebenarnya kami mau bilang gini aja sih. Kalau misalnya kami yang salah, it's okay to charge. Kami nggak akan, kami tahu diri. Iya. Like, soalnya kita VTuber yang fair gitu. Bener-bener fair. Iya, carilah gunakan solusi yang tepat untuk customer yang tepat. Kalau misalnya customernya tahu diri terus kamu gituin, nanti kesannya kalian yang nggak tahu diri. Apalagi kita nggak pernah nawar loh, ya kan? Iya. Ada soalnya VTuber yang nawar. Kita itu kalau udah tahu ada yang nawar. Jadi kita ya misal dikasih harga cocok langsung nggak tawar gitu, langsung jalan, langsung oke bayar. Kita pun tanya gitu di awal. Dan ini mau pembayaran gimana gitu kan, nggak kita. Iya, dan kebanyakan kita malah bayar full di awal. Karena kita malas transfer ulang berkali-kali. Kalau ditagih di awal full, harus bayar full. Kita transfer full, aku udah beberapa kali. Ada logo kalau nggak salah itu bayar full di depan. Ada habis itu apa ya? Oh, room sketch jadi bayar full atau setengah ya, lupa itu aku bayar. Itu langsung ya dia tagih langsung gitu. Nggak pakai lama gitu. Ada tagihan langsung, apalagi sistem ini. Dia nggak ditagih, minta tagihan. Iya. Parah ya. Tanyalah orang-orang yang pernah aku komis ya, ini pasti Kak, aku harus bayar kemana ya? Kapan harus bayar ya? Baru bilang, oke, aku komis kakak ya. Tipikal apa? Full body misalnya, full body ya. Oh, berarti segini ya, aku transfer ya. Mama Ara sampai bilang, nanti sketch dulu. Ya, literally aku selalu kayak gitu karena aku takut lupa untuk bayar. Terus kalau misalnya kita udah bayar nih, terus digituin lagi sama orangnya, gimana coba? Kita udah itikadnya baik, kenapa nggak dapat balasan yang sama? Kenapa? Iya. Especially kita juga, apalagi Vincent ya, ada orang yang kalau misalnya dia merasa udah nggak ada harapan dengan orang itu, dia nggak akan maksa revisi, kayak udahlah ini kayaknya udah max dia nggak bisa ngapa-ngapain. Aku percaya soalnya orang itu ada batas lah. Kalau selama dia mau belajar, batas itu akan ini ya, break the limit ya, kalau aku bilang ya, break the limit pelan-pelan gitu. Dan kalau dia mau belajar tapi dia nggak mau terima masukan, dia nggak mau terima kritik, nggak bisa. Jadi harus mau belajar, mau terima kritik, mau introspeksi, baru bisa berkembang. Jadi kalau beberapa yang aku udah bilang ke kamu tuh, yang aku kecewa sama orangnya itu, dia nggak mau terima masukan. Habis itu dia juga ini udah bagus kok, kayak memaksain. Ini udah bagus kok, kayak gini, emang kayak gini, bentuknya emang kayak gini. Ya itu dia, terlalu, kalau sorry ya, maaf, nggak ada maksud lain, agak sombong dengan skill dia yang udah ada gitu. Yang nggak salah sih, memang bagus gambarnya, tapi there's always a room for improvement, ya nggak sih? Iya, bagus gambarnya, bagus, aku akuin bagus, cuman nggak ada yang perfect kan guys, nggak ada yang perfect. Dan sebagus-bagusnya orang buat sesuatu itu tuh pasti ada yang nggak struck di mata orang lain, ya kan? Sekali. Apalagi dia kalau artis atau seseorang yang ngerjain komis itu tuh, dia itu harus memenuhi ekspektasi dari orang lain, bukan ekspektasi dia sendiri kan. Kalau kalau dia hanya memenuhi ekspektasi dia sendiri, nggak usah buka komis buat pribadi aja. Iya betul sekali, Ya kan? itu kalimat betul banget. Like, ya kan? Orang yang buka komis adalah orang yang harus memenuhi ekspektasi customer, bukan ekspektasi dia sendiri. Jadi kalau misalnya kamu dapat customer yang high expectation, banyak kan sih mundur ya, like nggak malah bilang kayak, ih ini kok banyak banget komplainnya bla 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 bla. Kebanyakan ya, nggak semua ya. Soalnya ada juga 1-2 yang bagus banget, aku bilang bagus banget, mau terima tantangan. Aku salut banget sama orang-orang kayak gitu. Iya, terus aku mikirnya gini, kalau misalnya ini jadi bisa sesuai high expectation, berarti itu akan menjadi satu portofoliomu yang bisa dibanggakan kalau menurut aku pribadi. Bener Karena banget.
ya kamu melakukan sesuatu yang lebih daripada kamu lakukan sebelum-sebelumnya. Oke, mungkin kamu rugi di waktu, tenaga, dan segala macamnya. Mungkin kamu merasa, nggak worth it, aku cuma dibayar 100.000, ngapain aku mikir susah-susah. Ya berarti kamu nggak mikir ke depannya gimana. Ya, soalnya kan art pasti berkembang ya. Kalau misal harga pun juga kalau kalian tingkatin kualitas pasti kalian bisa patok lebih lah. Betul Menurutku loh ya, sekali. menurutku. Apalagi portofolio itu penting loh. Banyak orang yang misalnya artis ya, gambarnya yang sekarang bagus, yang dulu kurang bagus, terus di portofolionya nggak diupdate pun kadang membuat aku pribadi ragu sih. Aku biasa lihat Mhm. portofolio, aku scroll kan. Oh, gambarnya yang sekarang bagus, tapi kok yang di portofolionya kurang ya. Jadinya agak ada keraguan untuk komis gitu. Jadi kalau misalnya customer kalian request sesuatu yang betul-betul difficulty-nya lebih dari yang sebelumnya, satu, kalian at least try dulu. Aku merasa nggak akan maksa sih kalau misalnya memang customer-nya bisa mikir. Kalau memang nggak bisa mikir, ya udah langsung Ya, jujur aja gitu kan. This ya, is the best what I can do gitu. benar banget. Yang Dan itu tapi kalau kayak gitu kembali lagi ya, jangan samain customer-nya ya, jangan disamain semua ya. Misal kita udah tahu gitu, nggak mungkin kalian bisa sampai sini atau style kalian nggak cocok, kita nggak bakal pakai kalian. Tapi juga ada yang maksa gitu, ada gitu. Dan itu tuh tergantung kalian olahnya itu. Kalau menurutku ya, kembali lagi tergantung kalian olahnya gimana. Jangan disamaratain lah. betul, jangan disamaratain. Sama sih sebenarnya dari arah viewer dan viewer lagi, artis Customer. atau komisan dengan customer gitu. Karena selama ini kita nggak pernah mendengarkan artis atau MV atau misalnya mixer untuk open suara tentang nasib mereka yang harus komis orang-orang aneh, ya nggak? Tapi karena kami VTuber kan, kami bisa menyuarakan apa yang dari sisi kami dan apa yang kami temui. Kebetulan yang kami temui ya ada yang bentukannya kurang etis seperti itu. Menurut aku kurang etis sih, kalau menurutmu gimana? Iya, nggak etis malahan. Ya kurang Nggak etis etis. Yang aja kamu sih. ceritain tadi yang di Twitter ya, kembali ke Twitter tadi itu kalau kriminal sih menurutku, dan penggelapan uang penyelundupan uang sih menurutku. Nggak Penipuan bener cuy, dan setahun gak penipuan. selesai. Satu Penipuan tuh. Oh Menurutku ya, di blacklist saya nggak cukup sih, itu harus dicari sih itu orang sih. terakhir dia Menurutku. muncul, dia muncul minta maaf gitu, tapi dia bilang komisnya semua akan dikerjain. Satu lagi adalah, tolong jangan ambil komis kalau kalian betul-betul full gitu. Jangan janjikan janji kosong. Udah ambil habis itu nggak jadi-jadi, itu annoying banget. Karena VTuber itu di balik layar banyak banget project. Kadang kayak Vincent ini sekarang kayak 3-4 project dia kerjain sekaligus. Kalian satu step by, satu step lambat, apalagi lambatnya sekali lambat setengah bulan, 1 bulan. Hancur semua planning, oke? Sesuatu yang harusnya bulan ini keluar masuk ke bulan depan. Terus yang bulan depan gimana? Mundur atau maju? Iya, bener. Nggak bisa Jadinya kayak bingung. gitu. Ini pun juga aku bingung, ada kebingungan gitu. Mau yang mana dulu mau dikeluarin, kalau ini dulu yang dikeluarin ntar keburu nggak hype, habis itu Iya karena telat ya. betul. Habis itu mau dikeluarin yang ini udah kelewatan. Kalau ini ditaruh minggu depan lagi gimana? Jadi ya begitulah, dari sisi kita ada kalau keterlambatan itu buat nggak oke gitu ya. Iya, apalagi udah kita hitung buffernya. Terutama kita kerja itu harus ngikutin tren. Ketika Anda terlambat, tren sudah lewat ya, berarti project itu Nggak jadi. Gagal menurutku kalau kayak gitu, termasuk gagal. gagal. Dan satu project itu nggak murah ya nggak, Vi? Mahal bro. Iya, makanya kita bayar nggak murah, so please. Sama-sama paham aja gitu sih, simpelnya sama-sama paham aja. Mungkin yang nonton podcast ini ada artis atau mixer atau yang buat MV, itu punya pendapat lain atau punya sisi lain yang kami nggak tahu sebagai customer, bisa kalian sampaikan di komentar kalau menurut aku sih. Tapi bagi kami sering ketemu yang kayak gitu sih. Tapi ada juga kok artis yang oke banget. Ada yang oke banget, aku sampai salut deh, keren banget dipakai ini lagi ada. Iya. Cepet lagi, udah cepet dibaca apa yang kita mau, terus jadinya oke gitu. Kalau aku pribadi salah satu yang yang bisa aku bilang itu Mama Kuro sih. Tapi akhir-akhir ini kayaknya Mama Kuro lagi banyak sakit ya. Iya, Mama kurang Kuro sehat. kurang sehat. Aku kalau misal dia sehat aku bisa rekomendasiin dia sih. Kalau aku loh ya.
Kok tapi ini loh, percaya gak sih kalian artis tuh cocok-cocokan sama customer? Ya, aku percaya. Cocok-cocokan loh. Misal aku sama Mama Kuro cocok banget nih, udah cocok banget. Apa yang ku sampein ya itu tuh sesuai semua. Aku nggak usah bilang panjang lebar, udah sesuai. Tapi misal ada satu orang lain ya, itu misal ke Mama Kuro, itu belum tentu sesuai itu. Aku percaya itu. Karena balik lagi art itu selera. Mm-mm. Satu orang yang bisa aku rekomen ke kalian untuk tingkat art ya, itu Mama Uki sama Mama Slime 2.0 aku. Oh, Mama Ara kamu nggak kamu rekomendasiin gitu kan. Itu kan bagian kamu jadi anak tahu diri banget. Tahu diri dulu dong. Mama Ara guys. Kalau aku sebut nanti kamu sebut siapa? Cuma Mama Kuro, Mama Ara kamu nggak anggap gitu. Buset, aku udah kasih tangga loh, tinggal dia jalan aja dia masih kepleset coy. Enggak kepleset, aku pegangin tanganmu. Enggak, jangan bawa aku jatuhnya setan. Tuntun aku jatuh satu bareng gitu. Enggak gitu woy. Enggak gitu konsepnya. Mama Ara the best lah untuk aku ya, apa Live 2D ya. Style masuk. Aku cuman kasih referensi ini di aku kasih apa ya? PNG ku yang lama ya kalau nggak salah tuh, kasih PNG ku yang lama. Ini aku mau kayak gini di improve tapi ya. Terus habis itu ada beberapa tambahan ini itu. Iya jadi bagus banget. Berubah. Jauh banget, keren. Oplas. Iya. Before and after Oplas itu guys. Makanya ada boing-boingnya. Terus ada project lagi tuh dari Mama Ara. Keren banget, kalian harus lihat kalau udah jadi. Yakin. Yang mana? Yang itu. Oh, yang punyamu itu ya? Improve Live 2D. Kapan? Belum. Lagi ada masalah ini HDD-nya. Tunggu itu. Itu kalian nggak bakal percaya bro, sekeren itu. Cheating, sumpah itu cheating guys. Aku udah lihat. No. That's crazy bro. So cool bro, so cool. Oh my god. Itu dari Mama Ara, kalau dari Mama 2.0 aku belum reveal sih mamanya siapa, tapi keren banget. Nanti kalian bisa expect something di Maret inilah pokoknya. Maret nanti guys. Dicek, ditunggu Slime 2.0 guys kalau nggak telat ya. Semoga nggak telat sih, soalnya udah mau jadi. Iya. Sudah finalizing artnya. Aku tuh nggak ngeraguin ini loh, nggak ngeraguin mamamu, ngeraguin kamu. Banyak protes kamu tuh. Nggak salah sih, Gomenasai. Aku sebelumnya minta maaf in advance kepada Mama 2.0 Gomenasai. Mau ya dia ambil kayak gitu ya. Kalau aku jadi dia adalah ini udah aku jadiin kayak gini gambar sendiri ya. Lanjutin. Ya Gomenasai. Aku akui aku yang brengsek kali ini. Emang guys. Ya gimana? Ya kan mau 2.0-nya bagus gitu, tapi hasilnya oke kan? Oke sih, cuman ya banyak protes guys. Gomenasai, habis ini aku minta maaf. Habis jadi ntar minta maaf. Ya aku udah minta maaf sih actually. Tiap kali aku minta revisian, Gomenasai. Parah. Every single time. Parah bro. But nanti jadinya bagus. Ditunggu aja upgradean dari Vincent. Auto di Vincent sama 2.0. Kita lagi aku dong. Tapi percayalah guys, ada sesuatu yang fake di sana guys. Kisi-kisi di kita. Palsu tuh, palsu. Iri dia. Enggak itu palsu. Suatu yang cakep dan dia iri guys. Enggak itu palsu guys. Dia pengen punya tapi nggak bisa. Akhirnya ada di aku, jadi dia iri terus dia menyebarkan hoax. Enggak guys, tuh dicatat aja. Fake. Oke, mungkin gitu aja dari kami hari ini. Silakan diringkas, Vincent. Ya, jadi ada dua sisi ya, dari sisi customer dan sisi artis kalau aku tangkap ya kesimpulannya ya. Dari kita. Dari sisi customer, ini yang gampang dulu. Ya kalian jangan brengsek lah yang pertama, karena nggak cuman kalian yang harus dipikirin sama artis itu, kalian harus tahu juga ada banyak yang ngantri, dan kalian harus tahu attitude juga kalau ngasih sesuatu, mau ngomong sesuatu dan nyampain sesuatu yang jelas dan bayar yang tepat waktu. Jangan suka nawar nggak ngotak, karena art tuh nggak gampang ya. 500.000 ditawar 50.000. Pengen ku gampar anjir, kuludahin asli itu yang mau nawar kayak gitu. Ada juga yang bilang, tau nggak sih apa? Cuman gambar aja disuruh bayar, gratisin dong. Nah itu aku kesel banget.
Apa? Gambar batch gampang pun kecil doang. Coba Nggak gambar ngotak sendiri itu. lah itu. Itu gambarnya tetap gede, guys. Gambarnya tetap gede, cuma masuk ke YouTube jadi kecil, Iya, coy. Pitch Jangan tuh 2000 kali 2000 loh, bayangin tuh, gede itu. iya, uncultured banget yang ngomong kayak gitu, sumpah. Kelihatan tololnya kalian. Terus kalian kalau misal up kayak gitu di Twitter kalian kelihatan tolol lah, anjir. Malu lah, guys. As Malu lah, always. malu. Habis itu bayar sesuai waktu, kalau ditagih bayar karena setiap artis punya ketentuan pembayarannya masing-masing, diikutin aja kalau kalian mau sama artis itu. Dan dari sisi artis atau nggak cuman artis ya ini ya, komis apapun ya, mixing, terus habis mixing apa tadi? MV ya? MV. MV dan macam-macam itu jangan pukul rata semua customer. Soalnya ya kami nggak nyalahin ya kalau kalian jaga-jaga misal ada customer yang brengsek. Memang nggak dikit lah menurutku juga customer brengsek. Cuman kalau kalian udah lihat attitude mereka, cara mereka ngomong, dan kalian tahu guys kalau ini manusia hijau, bukan buntalan hijau ini ngomong nih kayak orang kaku banget anjir. Kayak orang lagi Hey, kerja, nggak bener banget. ya gimana? Formal banget, Nggak tahu parah. gimana ngomongnya. Ini yang orang-orang yang nggak pernah terjun di sociality guys, sociality, Maaf, society. kerjaanku hanya bertolak pada Excel. Iya guys, gini guys, nggak punya ansos, sosiopat dan psikopat. Harap. Dan kalau udah dibayar, misal kalian udah patok harga tinggi, misal dia punya angan-angan atau referensi yang tinggi, kalian bilang ini ada tambahan harga, misal dia iyain, ya udah gitu, kalian kerjain maksimal karena dia mau bayar, ya kan? Apalagi kalau dia sketch jadi bayar, dijadiin gitu. Dan kalau bisa siapapun lah ya, apapun, pembeli adalah teman ya. Sekarang pembeli adalah teman, ajaklah bicara, kalau ada ketikannya dia dibaca, tolong dibaca, karena ya gitu, progres, ekspektasi dari customer tuh pasti ada lah. Janganlah kalian bacakan itu gitu, menurutku ya. Yes. Diajak Dan komunikasi aja gitu kalau memang menurut kamu ini absurd, nggak cocok atau gila, ya kasih tahu aja customernya. iya. Menurut saya sepertinya kurang cocok, atau menurut saya sepertinya saya nggak bisa nih kalau yang kayak gini gitu. Kalau nggak bisa ngomong nih, ini salah satu dari teman kita juga. Kalau nggak bisa ngomong, please. Please, tolong Please. jangan sampai kita udah bayar, udah gitu ya. booking sana sini untuk yang Dimolorin. lainnya, terus dimolorin, terus hasilnya seenaknya sejadinya karena nggak bisa, tapi nggak mau ngaku gitu. Kalau nggak bisa ngaku gitu, jangan di PHP, karena itu progres berjalan bro. Kita punya project berjalan, kita punya waktu berjalan, tiap hari itu waktu itu berkurang gitu, dan kita ngejar hype bro semuanya. Itu sama ada tambahan nggak tuh? Itu aku kesel sih sama yang itu satu itu sih. Parah banget sih, yakin. Kalau andai saja kita bisa ngeluarin semua nama mereka. Anda bisa ngeluarin nama mereka. Ya, aku mungkin pesannya ke sisi VTuber aja sih. Please, kalian yang membuat image VTuber secara general kepada artis, mungkin mereka sering kena PHP, mereka sering kena revisi yang nggak ngotak, atau referensi yang nggak jelas. Itu balik lagi ke kita gitu. Awalnya kita yang membuat image itu kepada para artis. Kalau nggak mereka nggak mungkin punya prasangka, ya nggak sih? Iya, nggak salah sih. So, hindarilah pembicaraan kayak gambar itu gampang, gambar itu easy. Cuma kayak gitu kok mahal banget. Gambar butuh waktu guys. Satu gambar itu bisa aja 8 jam kalau memang dia betul-betul details. Oke, 8 jam per hari itu pun belum tentu selesai. Per hari loh guys, per hari. Iya, Nggak cuma 8 jam. satu potret aja ya yang di musim itu bisa aja makan waktu sebulan atau berapa puluh jam, 40 jam minimal untuk satu potret gitu. Gambar bukanlah sesuatu yang gampang. Be cultured, oke? Be cultured pas ngomong, jangan bilang itu gampang. Termasuk buat MV itu editing nggak gampang. Edit video nggak gampang, mixing nggak gampang, tuning satu-satu guys. Kalian bisa tuning satu-satu, tinggal kalian berdarah sebelum kalian selesai tuning, oke? So hargai semua apa yang dibuat para
orang yang kalian komis. Jadi aku juga berharap orang yang dikomis juga menghargai apa yang dikatain customers. Balik lagi sih, like saling menghargai. Tapi menurut aku di sini lebih baik dimulai dari VTubernya dulu, jangan sampai membuat image yang jelek duluan. Menurutku langsung berdua sih, nggak bisa satu sih. Kalau satu sisi nggak bisa jalan, harus dua sisi menurutku. Soalnya sekarang prasangkanya udah jelek duluan sih. Hmm. Tapi balik lagi ke orang sih. Ada sih yang baik. Ya be cultured lah kalian semuanya. Capek aku setiap episode ngomong kayak gini. Kan emang tujuannya buat ini kan buat itu bro, buat kamu marah-marah gimana sih? Oh ya bener juga ya. Kalau kalian bener nggak ada podcast aku. Kalau kalian udah bener semua dunianya dunia konten-konten VTuber damai, nggak cuma VTuber ya. Terus kamu buat apa? Tuh aku graduate. Ya. Selama ada Bae dan Slime di sini berarti dunia masih chaos guys. Ya selama masih ada K-pop podcast ya, meskipun mungkin kadang jomplang 1 minggu karena ada kegiatan atau apa, mbak selama K-pop podcast masih ada berarti kelakuan kalian masih nggak bener. Ya nggak? Ya bener nggak bener di mata ini ya, di mata kita itu disclaimer dulu, kita nggak selalu bener, cuman Betul. menurutku dan menurut Slime ya mungkin kalau misal pemikiran kita itu di sisi penikmat, lebih di sisi penikmat atau enjoyer aja ya. Jadi kalau misal kalian nggak bener itu kita ngerasa gitu, yang misal sebenarnya Twitter lagi adem-adem aja, kalian tiba-tiba kayak gitu, kok nggak ngotak ya ini alasan dia ya. Jadi itu yang bikin ini loh, yang bikin ada podcast. Iya betul sekali. Karena kami bukan tipikal yang langsung berkoar-koar di sosial media kami. Ih kamu kok gitu sih bibi. Kami menjadikannya konten guys. Bener. Dan kalau yang ada kalian koar-koar gitu, haters dibuat di pamer-pameran, ya itu kita juga bisa buat konten sih, mungkin next ya itu ya. Iya, terima kasih sih sebenarnya, tapi at the same time kesel juga gitu. Iya, aku bingung anjir, ketemu haters kok bangga. Iya, nggak jelas. Oke, itu kita keep untuk next maybe. So maybe sampai di sini aja untuk hari ini. Thank you guys for listening. Kita sampai jumpa di next episode. Oh ya jangan lupa ini ya, ini udah 1 jam ya. Yang kemarin bilang mau dengerin 1 jam, awas kalian. Kalau nggak ada, aku tandain kalian satu-satu. Nggak 1 jam ini. Oh belum. Kita recording aja 39 menit sekarang. Ya nggak jadi ku tandai kau. Aman kau. Aman ya Mas Muha, aku sebut namamu. Masuk nggak tuh? Masuk pasti. Aduh ngakak. So yeah, thank you guys for listening. We'll see you guys again next time. Otsufi. Seraimu kapan dirimu bisa yang bener? Kapan dah? Otsudasmu, bye bye. Das, bye. Das kan. Bye.